Gubernur Kalimantan Barat Rian Nursa menilai target Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Provinsi Kalimantan Barat tahun 2027 masih terlalu rendah dibandingkan provinsi lain di Kalimantan. Dalam konsultasi publik penyusunan awal rencana kerja pemerintah daerah RKPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2027, dirinya menyebut Kalbar masih menargetkan IPM di kisaran 73,11, sementara provinsi lain seperti Kalimantan Timur telah menargetkan di atas 85. Menurut Gubernur, persoalan bukan semata pada capaian, tetapi pada keberanian menetapkan target. Gubernur menegaskan, jika hanya menargetkan 73% dan tercapai, maka Kalbar tetap tertinggal dalam peringkat regional. Kalau IPM di 72,09 itu termasuk tinggi ya. Namun kita dari Kalimantan, 5 Kalimantan kita di bawah ya, urutan kelima. Nah, itu bagaimana upaya kita ke depan ya, supaya IPM kita ini tidak ketinggalan dari Kalimantan Utara. Itu sehingga ada upaya-upaya kita ya. Tadi program-program misalnya pembangunan desa, kemudian peningkatan daripada sumber daya manusia kita di bidang pendidikan ya. Yang tadi putus sekolah mungkin kita programkan dengan paket A, paket B, paket C, salah satunya juga. Data yang tadinya dia misalnya SMA, kemudian selesai kuliah, tapi kakaknya belum dirubah, nah itu juga mempengaruhi data. Sementara itu, statistisi ahli media Badan Pusat Statistik Provinsi Kalbar Prihatin menilai dari kacamata statistik, target IPM 2027 sebesar 73,11 juga terlalu pesimis. Dirinya menyebut kenaikan IPM Kalbar pada tahun-tahun sebelumnya hampir 1 poin per tahun. Jika IPM tahun 2026 berada di angka 72,09 dan hanya ditargetkan naik menjadi 73,11, maka kenaikannya dinilai tidak progresif. Menurut Prihatin, Pemprov Kalbar seharusnya berani menargetkan angka 74 bahkan 75, meski ada risiko tidak tercapai. Prihatin juga menekankan jika ingin bersaing dengan Kalimantan Utara dibutuhkan program luar biasa dan sinergi lintas sektor, tidak hanya bertumpu pada Dinas Pendidikan. Dari capaian-capaian sebelumnya, angka itu terlalu pesimis sebenarnya. Karena sebenarnya kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya, kenaikan kita itu hampir 1 poin gitu ya, 0,9 atau 1 poin. Kalau tahun depan 73, sekarang udah 72, artinya 2 tahun hanya naik 1 poin. Itu terlalu pesimis. Memang sarannya ya harus lebih optimis lagi. Jadi harusnya angka tadi bisa dinaikkan jadi 74, atau kalau berani bekerja out of the box berarti 75 ya nggak masalah gitu ya, dengan risiko tidak tercapai. Tapi kayaknya biasanya kalau teman-teman Pemprov kan tidak mau mengambil risiko tidak tercapai, ya berarti yang lebih masuk akal nanti mungkin 74 atau 74, berapa gitu. Tapi tidak di 73,11, itu terlalu pesimis. Bukan hanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bekerja, karena ngopenin anak yang tidak sekolah mau diarahkan ke sekolah itu ngomonginnya bukan masalah pendidikan aja, ada ekonomi, ada kesehatan, infrastruktur, macam-macam, bahkan motivasi gitu ya, itu juga penting. Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pendidikan Kalimantan Barat Martono mendorong adanya koordinasi lebih kuat antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Dirinya menilai pembaruan data kependudukan, terutama perubahan status pendidikan mahasiswa yang telah lulus, penting dilakukan. Setiap tahun ribuan mahasiswa diwisuda, sehingga pembaruan status pendidikan dalam kartu keluarga dapat turut mendongkrak IPM. Ya, kami mencoba mengidentifikasi apa ada masalah itu. Ternyata kalau kita kaji dari kegiatan di perguruan tinggi yang ada di Kalbar ini kan banyak masyarakat wisuda, tapi kalau tidak ada perubahan kan ternyata ada kendala berkaitan dengan validasi, terkait dengan perubahan data. Harusnya tidak ada koordinasi antara perguruan tinggi dengan Pemda terkait dengan perubahan IPM tadi. Martono juga menyoroti peran Dewan Pendidikan Kabupaten Kota yang dinilai belum optimal. Dirinya berharap Dewan Pendidikan di daerah dapat aktif membantu pemerintah setempat dalam meningkatkan IPM di wilayah masing-masing. Syahrusani melaporkan.